Tidak hanya pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kota kita, tapi juga dunia usaha dan masyarakat. Istilahnya eco-friendly local economy. Landscape kota, lalu ruang-ruang terbuka kota itu harus mencirikan koeksistensi itu. Justru preservasi alam itu perlu dilihat sebagai satu kegiatan untuk mengembangkan ekonomi kota juga. Nah, salah satunya mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memiliki value pada ruang-ruang alam. Dalam case study kami coba perkenalkan ruang yang kita namakan Wetland Central Park ya, atau taman dengan karakter utamanya ini hutan rawa, di mana di dalamnya itu justru berlangsung kegiatan preservasi terhadap flora fauna endemik, kemudian bahkan dikembangkan kegiatan riset di sana dan juga pariwisata berbasis alam dan juga sekaligus sebagai ruang edukasi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita pikirkan untuk kota-kota kecil, kota sedang yang masih memiliki area hijau yang luas, di mana preservasi sebagai kegiatan utamanya, tapi sekaligus juga untuk bisa meningkatkan ekonomi kota. Pada kota-kota dengan karakter seperti ini, koeksistensi antara manusia dengan alam itu bisa secara leluasa itu dikedepankan. Nah, sehingga keseimbangan itu bisa kita cari antara membangun kota, ya, ruang-ruang terbangun, dan juga preservasi alam. Sehingga landscape kota, lalu ruang-ruang terbuka kota itu harus mencirikan koeksistensi itu. Jadi ruang-ruangnya tidak melulu ruang untuk manusianya, tapi justru ada ruang-ruang untuk flora, ruang-ruang untuk fauna. Sehingga material-material di ruang publik itu perlu kita pikirkan agar tidak memunahkan flora dan fauna tersebut. Kemudian konsep-konsep seperti ini juga sebaiknya jangan melulu dipandang sebagai hanya alamnya saja ya, tapi bagaimana ini bisa menjadi ruang yang baik untuk pengembangan UMKM kita ya, karena sebetulnya kota-kota kita ini kegiatan ekonominya itu 90% UMKM. Jadi penyiapan ruang-ruang publik, lalu ruang-ruang koeksistensi manusia dan alam itu juga harus bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal yang eco-friendly gitu ya. Jadi istilahnya eco-friendly local economy. Jadi justru bukan kegiatan-kegiatan dengan kapital yang besar saja sebetulnya yang kita pikirkan, tapi justru kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang dimana masyarakat itu bisa berpartisipasi di sana. Ya, sebagai contoh dalam pilot study kami di Kalimantan itu karena punya budaya bersungai yang sudah kuat di sana, maka pengembangan seperti pasar terapung gitu ya, kemudian tempat-tempat bazar di ruang-ruang publik itu menjadi satu aktivitas yang justru kita bisa kembangkan ketika kita menciptakan ruang-ruang publik yang memiliki koeksistensi kuat antara manusia dan alam. Dan yang terakhir yang penting itu adalah regulasi sebetulnya, karena tidak hanya pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kota kita, tapi juga dunia usaha dan masyarakat. Sehingga pengembangan regulasi yang kuat itu menjadi penting. Pemerintah kita perlu memiliki regulasi green buildings. Sebetulnya tidak hanya green building tapi more natural building ya. Jadi bangunannya itu juga punya karakteristik alam yang kuat ya. Di mana di dalamnya balik lagi ke koeksistensi antara manusia dan alam. Ya, sebagai contoh penghijauan vertikal, lalu di penghijauan pada atap, atau KDH itu yang kita justru manfaatkan untuk kebun skala kafling misalnya ya, atau juga pertanian skala kafling, di mana di dalamnya justru bisa berlangsung tidak hanya human di sana, tapi juga flora dan fauna juga kita bisa pikirkan. Pendekatan-pendekatan seperti ini justru juga bisa meningkatkan well-being ya dari manusianya. Kita ini kan justru lebih nyaman ya kalau ada alam di sekitar kita. Nah, jadi ini juga ada kaitan dengan bagaimana meningkatkan community well-being pada kota-kota kita. Kemudian pendekatan-pendekatan seperti ini juga bisa meningkatkan ya atau mengimprove kualitas dari water catchment di kota kita. Area-area tangkapan air, kemudian area resapan air, sehingga kota kita juga menjadi lebih tangguh ya dengan konsep-konsep seperti ini. Konsep ini direkognisi ya oleh organisasi perencana dunia
kami senang sekali dan berterima kasih kepada ISOCARP ya, International Society of City and Regional Planners, yang menganugerahi kami Merit Award for Excellence di tahun 2022 di bulan Oktober, di mana mereka melihat ini satu konsep yang baik ya untuk mengelola urbanisasi di kota-kota sedang dan kota kecil, di mana konsep-konsep ini bisa merespon tantangan urbanisasi, lalu bisa merespon tantangan dampak perubahan iklim. Terakhir sebetulnya bagaimana agar ini bisa diinkorporasi ya, atau harus utamakan juga ke pendekatan umum ya, bagaimana cara kita mengelola urbanisasi pada kota-kota sedang dan kota kecil di kota-kota di Indonesia. Jadi memang harapannya solusi berbasis alam ya, atau nature based solution ini bisa menjadi satu pilihan pendekatan utama untuk kota-kota di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, justru well-being atau community well-being pada kota-kota itu bisa ditingkatkan.